nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Oleh karena kasih anugerah Tuhan kami ada sebagaimana kami ada hari ini, terutama ibadah kelompok bersama di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Saatnya kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu, karena kami sadar kami kuat karena Tuhan, kami kuat karena firman, dan tidak ada kekuatan di dunia ini selain daripada sabda-Mu. Karena itu kami telah membuka hati dan pikiran kami yang dituntut oleh Roh Kudus, bukan saja mengerti, tetapi kami siap menerimanya, dan kami siap dikoreksi, ditegur, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga iman kami semakin bertumbuh dalam pengiringan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi hamba-Mu supaya bisa memimpin, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Setiap kita yang siap diberkati firman itu berkata bersama amin. Ya, silakan duduk. Ya. Shalom. Shalom. Ya. Ini yang lain, kelompok lain nih, kelompoknya Ibu Rosnya nggak ada. Oh ada. Kelompoknya Ibu Ros mana ini? Kok belum tidak ikut? Iya, karena waktu katanya terlalu cepat. Jadi rupanya adalah waktunya terlalu cepat. Iya. Kalau supaya maunya jam 7 gitu. Ya, itulah menurut mereka. Oke. Jam 7. Oke, nanti upayakan supaya semuanya yang lain bisa hadir ikut ya. Oke, baik. Ya, tidak mengurangi semangat kita. Ini ada di Facebook dan juga ada di TikTok, supaya selain di tempat ini ada juga di luar sana diberkati Tuhan. Amin. Ya, siapa semuanya yang ada di Facebook Shalom, yang ada di TikTok Shalom. Ya, firman Tuhan hari ini akan memberkati kita semuanya. Mari kita buka Kolose 4. Kolose 4 ayat 2 sampai 5. Kitab Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua sampai ayat yang keenam kita akan baca. Saya percaya firman Tuhan ini, sekalipun mungkin sudah pernah kita dengar atau yang belum mendengar, pasti memberkati kita semuanya. Amin. Sudah ketemu? Amin. Sudah? Oke, kitab Kolose pasal 4, kita mulai baca ayat yang kedua saja sampai ayat yang keenam. Yang pria membaca ayat kedua dan yang wanita ya baca yang ketiga, dan nanti kita bersama-sama ya ayat yang keenam. Baca dengan semangat ya, dimulai dari kaum pria. 2, 3 ya. Bertekunlah doa dalam padamu berjaga-jaga sambil bersyukur. Berdoa dalam kami supaya Allah membuka pintu untuk penderitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya kami dipenjarakan. Dengan demikian dapat menegakkannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah yang berhikmat terhadap orang-orang luar, bergunakanlah waktu yang ada. Sama-sama 2, 3 ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya mengulang ayat yang kedua. Dikatakan demikian, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Oke, saya baca yang ketiga. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Yang kedua dikatakan bertekunlah apa di dalam doa. Ya. Tadi di KTB ini topiknya itu bertekun dalam doa dan kesaksian. Apa? Bertekun dalam doa dan kesaksian. Oke, mengapa didahulukan berdoa bukan kesaksian? Nanti kita lihat bersama-sama. Ya. Nah, mengapa kita harus bertekun di dalam doa? Definisi doa itu berarti berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Setiap agama, setiap keyakinan tahu tentang doa dan mengajarkan tentang doa. Berarti pentingnya doa. Berarti doa itu berbicara kepada siapa? Berbicara kepada siapa? Berbicara kepada Tuhan. Kalau Tuhan berbicara kepada kita melalui apa?
Melalui firman. Ya. Oke. Jadi hari ini saya tidak mengajarkan bagaimana berdoa. Tapi mengapa kita harus tekun berdoa? Kalau kita sudah tahu mengapa kita harus bertekun dalam doa, pada saat ada doa bukan lagi karena didorong-dorong, bukan lagi diperintah, bukan lagi karena untuk menyenangkan hati manusia, atau karena kita takut dihukum, tidak enak, tidak nyaman. Nanti kata orang apa kalau nggak datang berdoa? Orang-orang seperti ini berarti bukan orang yang bertekun di dalam doa. Orang-orang seperti ini bukan berarti yang terbebani di dalam doa, keterpaksaan. Saya perhatikan doa setiap hari Selasa itu, yang bersemangat berdoa itu hanya pemimpin doanya. Tapi yang ikut berdoa, ada yang tidak berdoa, ada yang colek-colekan, ada yang main-main, tidak ada suara. Padahal pokok doanya jelas. Ya, mengapa demikian? Berarti tidak ada keterbebanan. Di dalam Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita lihat banyak sekali tokoh-tokoh dalam hal berdoa. Dan mereka lah yang dipakai Tuhan berhasil. Mereka lah orang-orang bertekun di dalam doa. Hari ini kita lihat contoh. Sebelum kita memahami mengapa kita harus tekun di dalam doa, ini sangat berdampak yang hebat luar biasa kalau kita bertekun di dalam doa. Tapi sebelum ke situ, kita lihat dulu yang ada di dalam hal berdoa. Mari kita buka di kitab Lukas. Mundur sebentar, kitab Lukas. Supaya kita berdoa itu jangan karena keterpaksaan, jangan karena peraturan, jangan karena tidak enak. Mundur, kita lihat, kita perhatikan Lukas 11. Lukas 11 ayatnya yang pertama dan sampai ayat yang kedua saja. Sudah ketemu? Sudah? Coba kita baca 2 ayat saja dari pasal 11, hal berdoa dari ayat 1 sampai ayat kedua saja. Udah? Bersama-sama 2-3 ya. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu dan datanglah kerajaanmu. Perhatikan di sini, ada 3 teladan di dalam berdoa. Teladan yang pertama adalah Tuhan Yesus. Nah, kalau orang yang tidak mengerti kok Tuhan berdoa kepada siapa? Berdoa kepada dirinya sendiri. Apa seperti itu? Tentu pemahaman kita dengan orang lain yang tidak percaya kepada Kristus berbeda. Yesus berdoa sebagai manusia, dia berdoa dan sekaligus menunjukkan keteladanan supaya orang-orang percaya kepadanya, pengikutnya meneladaninya. Dalam hal apa berdoa? Situ sudah jelas sekali dikatakan Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Berarti ini menunjukkan sangat serius, sangat sungguh-sungguh. Yesus berdoa di suatu tempat yang khusus. Bahkan dia tidak mau diganggu oleh murid-muridnya. Dia sering menyendiri untuk berdoa kepada Bapaknya. Kalau Yesus sendiri berdoa, bagaimana dengan kita? Yesus sendiri sudah menunjukkan keteladanan dalam berdoa. Apakah kita juga menunjukkan keteladanan dalam hal berdoa? Ada orang bilang katakan doa itu adalah napas hidup. Betul. Kalau napas hidup lupa bernapas, mati. Berarti mati rohani. Ada yang mengatakan banyak berdoa banyak berkah. Ada benarnya. Jadi yang pertama kita perhatikan keteladanan Yesus. Yesus mengatakan berdoa, katanya di sana. Berdoa di suatu tempat. Dan kita pun berdoa satu tempat, ada di tempat ini. Bahkan ada untuk berdoa untuk di tempat masing-masing. Lalu perhatikan. Ketika ia berhenti
berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya. Apa katanya? Tuhan, ajarlah kami berdoa. Murid-muridnya pada saat itu meminta supaya mereka diajar berdoa oleh Yesus. Berarti murid-murid ini juga mereka mau berdoa, mau meneladani Yesus. Saya percaya mereka terdorong meminta untuk diajari berdoa karena sudah melihat Yesus berdoa. Sehingga mereka terdorong, termotivasi untuk berdoa karena Yesus sendiri berdoa. Dan nanti kalau kita baca secara keseluruhan, dan memang murid-muridnya tekun di dalam doa. 12 rasul itu tekun di dalam doa. Termasuk Rasul Paulus sangat tekun di dalam doa. Dan kita lihat mereka yang bertekun dalam doa itu dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kalau orang-orang yang malas berdoa, nanti kita lihat akibatnya orang yang malas berdoa itu di Kolose yang kita baca tadi. Ya. Nah, berarti ada dua teladan, ada dua yang kemudian kita perhatikan. Perhatikan. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Artinya Yohanes juga berarti berdoa. Mereka mengetahui sama seperti Yohanes mengajar muridnya berdoa. Berarti Yohanes berdoa, murid-muridnya berdoa. Murid-murid Yohanes berdoa, bukan murid-murid Yesus, murid-murid Yohanes. Wow, luar biasa. Lalu perhatikan, ketika murid-muridnya meminta diajari berdoa oleh Tuhan Yesus, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Di ayat kedua, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Artinya permintaan permohonan mereka untuk diajari berdoa dikabulkan oleh siapa? Oleh Yesus. Pertanyaannya, coba kita berpikir, pertama, mengapa murid-muridnya minta diajari berdoa? Mengapa murid-muridnya minta diajari berdoa oleh Tuhan Yesus? Dan yang kedua, mengapa Tuhan Yesus mengabulkan permintaan mereka untuk berdoa? Mengapa? Karena jawabannya satu, karena doa itu adalah kebutuhan. Amin. Amin. Doa itu bukan kewajiban seperti mungkin diajarkan orang lain. Doa itu adalah kebutuhan. Jadi murid-murid tahu bahwa doa itu adalah kebutuhan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhannya. Lalu Yesus pun karena dia tahu itu adalah kebutuhan kita, maka diajarin oleh Yesus berdoa. Karena dengan cara itulah murid-muridnya berbicara kepada Tuhan. Saudara, mengapa saya katakan ini penting? Nanti kalau saudara tahu bahwa doa itu adalah kebutuhan, sama seperti kalian lapar, haus, cari makan kan? Cari minum kan? Berapa kali makan dan minum sehari? Kalau makan berapa kali? Kalau minum berkali kan? Berkali-kali. Mengapa demikian? Mengapa kita mencari makan dan mencari minum? Butuh apa itu? Kebutuhan apa? Kebutuhan fisik ini, tubuh ini. Butuh makan, butuh minum, butuh pakaian. Tapi seringkali orang-orang Kristen, anak-anak muda, termasuk hamba Tuhan, sudah lebih memprioritaskan apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, apa yang akan dipakai. Sehingga hal-hal yang bersifat rohani sudah mulai kendor, tidak bertekun lagi dalam doa, mulai malas berdoa, berdoa ogah-ogahan, berdoa tidak serius, berdoa bercandaria. Mengapa? Karena tidak dilihat di satu kebutuhan.
Itu hanya sebagai rutinitas. Ketika saudara berdoa dengan rutinitas, ingat, berarti saudara tidak punya keterbebanan, tapi dibebani. Beda kan? Dibebani dengan terbeban, beda kan? Kalau merasa dibebani berarti terpaksa dia untuk lakukan. Bukan didorong oleh hati yang mengerti mengapa saya harus berdoa. Banyak pengalaman dalam hidup saya dalam kalau tidak berdoa itu kacau selama macam-macam hari. Pikirannya kacau. Tidak tahu apa yang harus dikerjakan, tidak tahu apa yang harus dibuat. Bingung. Bagaimana, apa yang mau dimulai, apa yang mau dikerjakan, apa seterusnya. Sehingga bekerja apa adanya. Serampangan begitu, tidak terarah. Tapi kalau kita berdoa, menyerahkan totalisir kepada Tuhan di pagi hari, Tuhan akan tuntun apa yang akan kita kerjakan selama satu hari itu. Kembali kita proses tadi. Mari kita perhatikan. Ada beberapa hal yang kita perhatikan mengapa kita harus berdoa. Kalau Paulus mengatakan tadi kita perhatikan dalam kitab Kolose, di dalam berdoa, saya sampaikan dulu nih, ya, mengapa kita harus bertekun dalam doa. Doa itu jangan sampai kita berpikir hanya meminta, permohonan. Tidak. Berdoa itu sering disampaikan dengan 4P. Apa? 4P. P yang pertama apa? Pujian, penyembah. Jadi jangan berdoa itu langsung meminta. Nggak ada bedanya kita dengan preman di tengah jalan sana, pengemis di tengah jalan sana. Kalau hanya meminta. Itu satu saat nanti akan sampaikan tentang pujian penyembahan. Mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Itu adalah kandungan doa, itu adalah pujian penyembahan. Lalu yang kedua, P yang kedua apa? Pengakuan dosa. Mengakui dosa. Sebelum kita memohon kepada Tuhan, segala pergumulan kita, permohonan kita, supaya tidak menjadi penghalang jawaban doa itu, koreksi dulu diri kita di hadapan Tuhan. Seperti itu firman Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Karena kalau kita merenungkan kata-kata dari lagu ini, berarti kita perintahkan Tuhan, minta Tuhan selidiki hati kita. Kau sadar, ketika orang lain selidiki hatimu, engkau bersalah dan engkau ditegur, engkau dimarahin, kau bisa nangis darah. Ya kan? Kalau engkau tidur, itu bantal bisa berlinang dengan air mata. Karena hatimu sedang disentuh oleh manusia. Tapi bagaimana dengan Tuhan yang lebih dahsyat menyelidiki hati kita, pikiran kita? Luar biasa. Pencipta langit, bumi dan segala isinya. Napas kehidupan kita ada di tangannya. Lalu kita minta selidiki kita. Itu jangan hanya sebagai lagu saja. Benarkah kita diselidiki? Dan siap buka hati kita diselidiki dari segala kesalahan pelanggaran kita, mengakui dosa di hadapan Tuhan. Saat nanti sampaikan juga itu bagaimana kita mengakui dosa kita. Baru P yang keberapa? Pengucapan syukur. Mengucap syukur dalam segala hal, itu firman Tuhan berkata. Jadi apapun yang kita terima, yang kita nikmati, yang kita miliki, tantangan, hambatan, hal yang tidak nyaman, tidak enak, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kedewasaan seseorang itu akan dilihat dari kehidupannya, lebih banyak mengeluh atau mengucap syukur. Kalau dia sering mengucap syukur dalam segala kesulitan, kondisi apapun, gitu, kalau dia mengucap syukur, itu tanda salah satu tanda kedewasaan rohani. Ya, hati-hati saudara yang suka mengeluh dalam kehidupan ini. Baru yang terakhir, dia katakan apa?
Permohonan. Jadi ya permohonan itu yang terakhir. Permohonan, kalau permohonan, doa permohonan, kecenderungan saudara dan saya berdoa untuk apa? Diri sendiri. Hanya aku, tapi lupa untuk berdoa buat orang lain. Tidak ada jalan kita begini. Yesus berdoa adalah untuk murid-muridnya. Kalau saya perhatikan doanya Tuhan Yesus seperti itu. Sebelum memilih 12 murid, Yesus berdoa dulu. Sebelum dia disalibkan, dia akan ditangkap, diadili, akan disalibkan, dia berdoa dulu. Luar biasa. Maka dikatakan, Tuhan, biar cawan ini biarlah berlalu, tapi jangan kehendakku, kehendakmu lah Bapa yang jadi. Permohonan kita arahkan pokok doa kita terutama di dalam hal penginjilan. Kembali kita kepada kitab Kolose tadi, yaitu berdoa syafaat, yaitu berdoa syafaat untuk penginjilan. Coba kita perhatikan Alkitab yang sudah kita baca tadi, bertekun dalam doa. Kembali kepada tema tadi, bertekun dalam doa. Mengapa kita bertekun dalam doa? Yang pertama di ayat ketiga, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan, sehingga kami dapat berbicara tentang Kristus. Berarti berbicara tentang apa ini? Bicara tentang apa ini? Penginjilan. Jadi Paulus meminta berdoalah untuk kami supaya kami dapat memberitakan Injil, dapat memberitakan Kristus. Kalau Paulus mengatakan demikian, berarti betapa pentingnya doa, dukungan doa dari murid-muridnya, betapa pentingnya dukungan doa dari jemaat Kolose. Karena Paulus sadar banyak tantangan, banyak hambatan, bahkan banyak penolakan ketika mereka pergi memberitakan Injil. Tidak mulus begitu saja. Itulah mereka membutuhkan namanya dukungan doa. Bahkan setan pun bisa menghalangi penginjilan. Sadar atau tidak, kalau kita ketakutan terus tidak memberitakan Injil, terutama mahasiswa yang sedang PPL 2 ditempatkan di sini, kalau masih engkau dikuasai dengan ketakutan memberitakan Injil, ingat, itu bukan dari Tuhan, itu bukan dari Roh Kudus, tapi dirimu sendiri, bahkan mungkin dipakai setan supaya kau tidak memberitakan Injil. Karena setan maunya supaya apa? Kosongkan surga, penuhi neraka. Itu maunya setan, dan segala cara akan merusak kita supaya jangan memberitakan Injil, jangan menjadi saksi tentang Kristus. Dia tidak mau itu. Hati-hati kalau engkau sudah tidak mau tertarik lagi dengan kesaksian pemberitaan Injil. Engkau sedang dituntun, sadar atau tidak, kepada kehendaknya setan, iblis, kehendak dunia, kehendak kedagingan. Makanya kalau kita berdoa untuk berdoa untuk misioner, berdoa untuk penginjil, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Jadi bukan hanya berdoa diberkati dalam hal apa? Jasmani, keuangan, bukan. Supaya menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan Injil. Amin. Amin. STT berdiri, gereja adalah untuk misi penginjilan, misi penyelamatan. Siapa yang melakukan tugas itu? Saudara dan saya. Amin. Amin. Ngapain saya jauh-jauh datang ke Toraja sana, datang ke Mentawai sana? Satu tujuan, untuk misi Tuhan, yaitu misi amanat agung, misi penginjilan, mempersiapkan calon-calon hamba Tuhan yang akan melakukan tugas penginjilan, berkesinambungan. Kalau tidak ada lagi penginjil, maka nanti malaikat yang datang untuk menginjil
berarti manusia tidak ada harganya lagi. Kalau malaikat tidak mau, gunung-gunung batu jadi penginjil. Tetapi Tuhan masih berikan kepercayaan kepada kita. Amin. 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 Jadi jangan pernah takut dikuasai rasa takut untuk berkata Injil. Mengapa? Kau bertekun dalam doa. Orang yang bertekun di dalam doa, saya pastikan dia akan berani menginjil. Amin. Amin. Karena menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan, akan dituntun di dalam pemberitaan Injil. Itu yang pertama. Mengapa kita tekun dalam menginjil? Lalu perhatikan yang berikutnya, yang kelima. Mengapa tekun di dalam tekun berdoa, tekun bersaksi? Dia kelima dikatakan hiduplah dengan penuh hikmat. Orang yang bertekun di dalam doa akan memiliki hikmat surgawi, hikmat Tuhan. Kalau tidak, berarti hikmatmu dan hikmat dunia. Sehingga kita melayani dengan hikmat Tuhan, bekerja dengan hikmat Tuhan. Orang memiliki hikmat Tuhan, saya mengatakan, ya, akan sedikit melakukan namanya kesalahan, akan terhindar dari keputusan-keputusan yang salah, keputusan-keputusan yang keliru. Karena hikmat Tuhan itu tidak pernah membuat orang gagal, tapi hikmat Tuhan menuntun kita untuk mencapai keberhasilan, menuntun kita untuk mencapai kesuksesan. Amin. Amin. Orang-orang yang gagal, salah mengambil keputusan, melangkah dengan salah, itu berarti cek doanya, apakah dia orang yang bertekun dalam doa atau tidak. Tapi orang bertekun dalam doa, ada hikmat Tuhan yang menuntun pikirannya, menuntun perasaannya, dan setiap perbuatannya. Jadi nggak asal-asal. Dan hikmat Tuhan itu akan menuntun kita efektif dalam pelayanan, efektif dalam pekerjaan. Ada aja muncul yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kerjakan. Hikmat Tuhan itu terkasih Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, baca firman-Nya, ada hikmat. Maka ketika saudara berdoa, bahwa Tuhan berikan aku hikmat. Tapi hikmat itu tidak akan pernah ada kalau hanya berdoa tapi tidak pernah baca Alkitab. Paulus adalah rasul yang berhikmat. Kemudian kita melihat Raja Salomo terkenal dengan apa? Hikmat. Maka Tuhan pakai dengan dasar luar biasa Salomo itu. Dia tidak meminta harta, uang, jabatan dari Tuhan pada saat dia berdoa, tapi berdoa, Tuhan berikanlah aku hikmat. Dan Tuhan berikan hikmat, sehingga dengan hikmat itu dia cerdas, dia pintar, terkenal kepada negara-negara lain. Dengan hikmat itu dia bisa membela yang benar, bertindak kepada yang salah. Dan dengan hikmat itu sehingga dia kita lihat menjadi orang yang kaya raya, berhasil dalam kehidupannya. Dengan hikmat itu dia dihargai, dihormati. Wah, betapa pentingnya hikmat. Ini hanya didapatkan mereka yang bertekun di dalam doa. Amin. 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 Berikutnya, mengapa harus tekun dalam doa yang ketiga? Masih di ayat kelima. Pergunakanlah waktu yang ada. Waktu yang Tuhan berikan 24 jam. Tanpa hikmat dari Tuhan, kita tidak mungkin bisa menggunakan waktu dengan efektif. Asal-asalan, yang penting jalani. Tidak punya planning, tidak punya perencanaan. Kapan saya berdoa, kapan saya baca Alkitab, kapan saya belajar, kapan saya melayani, kapan saya penginjilan, kapan saya bekerja. Sehingga waktu 24 jam itu
benar-benar kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu itu tidak bisa dikaretkan, waktu itu tidak bisa ditunda, waktu itu tidak bisa ditambah, dikurangin. Maka apa yang kita lakukan selama 24 jam? Lebih banyak tidur, malas-malasan, lebih baik main game, banyak main game, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak ada gunanya, hanya menyenangkan sesaat, menyenangkan hatimu yang sesaat, tidak ada guna secara rohani. Saya percaya orang yang bertekun di dalam doa, dia akan gunakan waktu dengan efektif. Amin. Amin. Dia akan pergunakan bahwa waktu itu sangat berharga, waktu itu sangat, dia tidak mau waktu itu bersia-sia saja. Waktu tidak digunakan untuk gosip, waktu tidak digunakan banyak bertengkar, waktu tidak digunakan untuk banyak melamun, waktu tidak digunakan untuk pacaran. Coba chat-chatan dengan pacarnya itu, wah itu bisa lama sekali. Sukacitanya luar biasa, semangat. Pagi-pagi bukannya ketemu dengan Tuhan, tapi ketemu langsung chat. Di mana? Lagi ngapain? Sudah bangun belum? Nah, kan? Sudah makan belum? Nah, kan? Hati-hati. Orang bertekun dalam doa, dia akan menghargai waktu. Amin. Amin. Yang keempat, perhatikan, ayat 6 yang terakhir. Dia katakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Dikatakan apa? Jangan hampa. Saya percaya orang bertekun di dalam doa lahir dari hatinya motivasi untuk mengasihi. Kata-katanya itu kata-kata yang memberkati, kata-kata yang penuh kasih, bukan kata-kata yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kata-kata yang membangun orang lain, itulah kata-kata yang penuh dengan kasih, kata-kata yang penuh dengan pengampunan. Mengapa? Karena dituntun oleh Tuhan melalui doa tadi. Wow. Semua orang membutuhkan apakah? Kasih. Manusia itu ingin dikasihi dan mengasihi. Seharusnya seperti itu. Tapi banyak manusia yang egois, termasuk orang Kristen, hanya maunya dikasih, tapi tidak mampu mengasihi. Ini egois. Maunya hanya dicintai, tapi tidak mau mencintai. Mungkin bagi manusia seperti itu, bagi Tuhan tidak. Amin. Orang yang bertekun dalam doa, pasti kata-katanya, perbuatan penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Pasti itu. Kalau kau lebih banyak menyakiti hati orang, menjadi batu sandungan dari orang, cek doamu. Berarti doamu hanya rutinitas. Doamu tidak sungguh-sungguh menaklukkan diri kepada Tuhan. Doamu hanya sebagai kata-katamu di mulut yang keluar. Doamu hanya sampai ke loteng, tidak sampai ke Tuhan. Mengapa? Karena berdoa dengan kedagingan, berdoa karena keterpaksaan. Maka selalu saya perhatikan pada saat doa-doa kita, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak. Mengapa saya harus perhatikan itu? Untuk mengingatkan. Saya dipanggil Tuhan untuk mengingatkan supaya kau jangan seperti itu, harus bertobat. Amin. Iya, ketika kau mau menegur orang, jangan lakukan lagi dengan marah-marah yang tidak jelas. Dengan menginginkan perubahan dari orang melakukan kesalahan, bukannya berubah, tetapi semakin beringas, semakin jahat. Mengapa? Karena kata-kata kita bukan kata-kata yang penuh cinta. Kata-kata yang menunjukkan bahwa kita barangkali orang yang
diberikan suatu kepercayaan untuk menegur orang. Jadi itu yang kita gunakan. Saya ini atasanmu, engkau harus tunduk kepada saya. Hati-hati. Saya ini terbiasa dulu saya menjadi bapak asrama di STTM dulu. Asrama kalian sekarang ini masih jauh lebih bagus. Kalau asrama kami dulu itu di rumah. Ya. Saya sudah punya meja sendiri itu. Tiap malam saya panggil satu persatu yang dilaporkan melakukan kesalahan. Apa yang saya lakukan? Panggil semua yang lain sudah masuk ke ruangan masing-masing. Yang bersalah saya panggil. Kalau satu-satu atau dua bisa. Ya, kalau dua itu melakukan kesalahan yang sama. Duduk. Kalau duduk, ya berdoa dulu. Minta hikmat Tuhan. Setelah saya buka dalam doa, saya tanya, kalian tahu mengapa saya kalian panggil? Ada yang bilang tidak tahu. Masa nggak tahu? Coba pikir lagi, kenapa saya panggil? Oh iya Pak, karena melakukan ini kali Pak ya. Mas pakai kami. Oke. Berarti tahu ya. Kalau tidak tahu saya beritahu. Ada yang pura-pura tahu, tidak tahu. Ada yang tahu. Tapi ada yang tahu, tapi yang lain yang disampaikan, bukan yang sesungguhnya. Tapi mereka yang tahu. Lalu saya katakan, kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu kesalahan pelanggaran? Tahu Pak. Lalu kenapa kamu lakukan? Pak nggak sadar Pak, mengikuti kedagingan, tidak mengikuti roh. Lalu tahu apa akibatnya dari itu? Tahu Pak, dengan kesalahan saya tutup Pak, saya tutup bertobat. Nggak lama-lama, 15, 20 menit, 30 menit kecuali dia melawan. Ada yang melawan seperti itu dari Papua saja. Papua di sini baik-baik orangnya. Orang semua sudah kerja praktis, sudah makan di malam hari, udah tinggal masuk belajar ke ruangan masing-masing. Ini anak kemana nih kok belum datang-datang? Saya tunggu di meja di mana saya menunggu itu, di situ saya tunggu. Tiba-tiba dia muncul tanpa merasa bersalah, main masuk aja. Sini. Mau duduk? Enggak mau duduk. Duduk, enggak mau duduk. Berdiri aja. Dari mana kamu? Teman-teman semua dari dalam sini. Kamu dari mana? Enggak ngomong apa-apa. Saya tanya, kamu dari mana? Enggak jawab juga. Sekali lagi saya tanya, kamu dari mana? Kamu duduk. Kamu duduk. Benar? Apa yang dia lakukan? Ya, anak ini Pak, ditampar saya kiri kanan. Masih kurang ajar. Saya tahan. Dan saya tidak emosi, tidak balas, tidak marah. Ini risiko yang harus terima. Akhirnya saya bilang, oke, sekarang ini ambil tasmu, kopermu, isi kopermu, isi semua pakaian dari situ. Kamu keluar dari kampus ini. Kamu udah keterlaluan. Kamu keluar. Nanti tanggung jawab saya kepada pimpinan saya. Karena udah berulang kali. Akhirnya kamu kasih tahu ke pimpinannya. Ada kasus yang saya kasih tahu. Oh begitu. Pulanglah di Papua sana. Tak sampai 1 tahun di Papua pelihara babi. Babinya tidak pernah hidup panjang umur. Mati terus. Lalu dia sadar, ini karena perlakuan saya kepada hamba Tuhan. Dia telepon pimpinan. Pak, saya harus balik ke Jakarta, mengaku salah dan mohon pengampunan kepada Bapak Asrama itu Pak Anwar. Kenapa? Karena saya pelihara babi di sini, mati terus. Bukan saya sumpahin mati babinya supaya mati. Saya nggak tahu kalau dia pelihara babi. Dia datang. Pak Ketua telepon saya, Pak, itu kemarin yang 8 bulan yang lalu dia mau kembali ke Jakarta, Pak mau terima, mau mengampuni. Sesudah pun sebagai hamba Tuhan harus ampuni. Ini kembali datang minta ampun, berjelaskan kembali dia belajar. Dari kasih Tuhan itu risiko. Artinya apa? Di dalam menangani satu persoalan, kelembutan, kesabaran, dan juga ketegasan. Sudah bertobat.
itu membutuhkan namanya orang bertekun di dalam doa. Amin. Jadi sudah tahu apa alasan mengapa kita bertekun dalam doa? Yang pertama untuk apa? Untuk apa? Menjadi saksi. Itu penginjilan. Orang berdoa akan tekun dalam bersaksi. Yang kedua apa? Memiliki hikmat dari Tuhan. Memiliki apa? Hikmat dari Tuhan. Yang ketiga? Apa? Kemudian yang keempat? Ya, ingat itu, 4 itu. Percayalah, orang bertekun dalam doa dengan orang yang tidak bertekun di dalam doa pasti beda hasilnya. Amin. Ketika kau di asrama, dalam keluarga, dimanapun engkau di tempat kos sana, bertekunlah di dalam doa. Amin. Karena dengan itu engkau akan berhasil. Sengaja malam hari ini saya sampaikan untuk hal itu supaya kau jangan main-main dalam doa. Ketika kau main-main dalam doa berarti kau main-main dengan Tuhan. Ketika kau tidak sungguh-sungguh di dalam berdoa berarti kau sedang mempermainkan dirimu sendiri di hadapan Tuhan dan engkau tidak menghargai hadirat Tuhan. Ketika kita tekun dalam doa, tundukkan hati kita, pikiran kita, kepala hidup kita untuk berdoa kepada Tuhan, tidak asal-asalan. Saya percaya Tuhan dengar doa kita. Amin. Saya pernah berpikir begini, Tuhan, ketika kami berdoa seperti ini, Tuhan, Engkau mungkin mendengar, tapi Tuhan jawab tidak ya. Ada keraguan. Mengapa ada keraguan? Karena sebenarnya tidak sungguh-sungguh berdoa. Memang jawaban Tuhan tidak tergantung kepada manusia. Kalau manusia tidak sungguh-sungguh dalam doa, kalau memang mau diberkati, diberkati. Tapi roh kita, rohani kita mati, tidak merasakan apa-apa. Hari ini saya katakan, tekunlah di dalam berdoa. Amin. Tepuk kiri kanan teman, maka harus bertekun dalam doa. Lalu katakan kepada dirimu sendiri, aku harus tekun dalam doa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bersyukur ke firman Tuhan hari ini. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Mari kita makin berdiri, kita akan mensyukur firman Tuhan. Menyanyikan dulu pujian yang mengatakan, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Tahu lagu itu ya? Ku bawa hidupku. Ya musik, saya mohon nanti Ibu Weni berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan ke depan. Hidupku
berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Karena firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kami bahwa biarlah kami hidup menjadi pribadi-pribadi yang bertekun di dalam doa. Karena ketika kami hidup bertekun di dalam doa, maka kami akan terus bertekun dalam memberitakan Injil-Mu Tuhan. Menjadi saksi dimanapun Tuhan utus kami. Tuhan percayakan kami untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewat firman Tuhan malam hari ini Tuhan, ketika kami bertekun di dalam doa, maka kami akan menjadi pribadi-pribadi yang hidup dengan penuh hikmat di dalam Engkau Tuhan. Untuk melakukan segala sesuatu, bahkan mengambil keputusan Tuhan, kami percaya biarlah kami pergunakan setiap hikmat yang berasal daripada Tuhan, bukan hikmat yang berasal dari dalam diri kami. Dan biarlah Tuhan, dengan semakin bertekun di dalam doa, kami boleh hidup untuk mempergunakan setiap kesempatan waktu yang ada dengan seefektif mungkin. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan, kami kerjakan, itu semua karena kesempatan kemurahan Tuhan percayakan bagi setiap kami. Baik dalam pelayanan kami, bahkan dalam pekerjaan kami, biarlah semuanya demi hormat kemuliaan Tuhan saja. Maka kami bersyukur, berterima kasih. Firman Tuhan malam hari ini, dengan kami bertekun dalam berdoa, biarlah kami hidup selalu mempergunakan setiap perkataan kami dengan penuh kasih, tidak hambar Tuhan, melainkan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Oleh sebab itu Tuhan, lewat firman Tuhan malam hari ini kami mohon ampun jika selama ini Tuhan dapati kami hidup tidak mempergunakan setiap perkataan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk malam yang indah ini Tuhan. Dan kami berdoa, kami menyerahkan hamba-Mu Pak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat-Mu malam hari ini. Biarlah urapan yang baru, urapan yang dahsyat, urapan yang khusus daripada Tuhan Engkau anugerahkan bagi hamba-Mu, sehingga semakin hari semakin dahsyat, semakin heran lagi dalam menyampaikan setiap isi hati Tuhan. Sehingga dimanapun hamba-Mu berada dalam menyampaikan firman-Mu, kami percaya setiap yang mendengar firman-Mu Tuhan, setiap yang mendengar isi hati-Mu Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu, kami semua diberkati, dan semuanya demi hormat kemuliaan Tuhan saja kami kembalikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kehidupan hamba-Mu Tuhan, pekerjaannya, pelayanannya, bahkan kehidupan keluarganya diberkati selalu dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup. Kami percaya setiap kami yang mendengar firman Tuhan malam hari ini, kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar setia, bahkan kami bukan hanya sampai merenungkannya, tapi kami menjadi pelaku-pelaku daripada setiap firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur di hadapan-Mu. Haleluya. Amin.